Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 21. Tanya Nyi Pusposari dengan alis berkerut karena ia merasa gelisah memikirkan nasib putrinya yang diculik penjahat. Jangan khawatir, kami pasti akan dapat mengetahui di mana Suro Badak berada. Sang Adipati memanggil pengawal yang berada di luar ruangan lalu berkata kepada pengawal itu. Cepat undang Kakang Warok Suro Digdo ke sini. Katakan ada urusan penting. Selagi menanti kembalinya pengawal yang mengundang Warok Suro Digdo, sang Adipati dan istrinya menjamu Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari dengan jamuan makan. Dia adalah ketua para warok di Ponorogo. Seorang yang gagah perkasa, adil dan jujur, walaupun sikapnya kasar. Dialah yang ditakuti para penjahat di daerah Ponorogo. Kami yakin dia tahu di mana kita dapat menemukan warok sesat Ki Suro Badak itu. Setelah selesai makan mereka duduk kembali di ruangan tamu dan tak lama kemudian muncullah pengawal tadi bersama seorang laki-laki yang wajah dan penampilannya menyeramkan. Laki-laki ini berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya tinggi besar berotot dan tampak kekar. Mukanya penuh brewok, kumisnya melintang sekepal sebelah, sepasang matanya lebar melotot, mulutnya menyeringai seperti mengejek dan pakaiannya serba hitam, ikat pinggangnya besar, terbuat dari lawai kuning. Kepalanya diikat kain kepala yang hitam pula. Selamat datang, Kakang Warok Suro Digdo. Sang Adipati menyambut sambil bangkit berdiri dari kursinya. Warok Suro Digdo tertawa bergelak. Suara tawanya menggetar dan bergema di seluruh gedung. Wahahaha. Kanjeng Adipati, apa yang dapat saya bantu? Maka Paduka memanggil saya. Duduklah, Kakang. Dan setelah pria gagah perkasa itu duduk, sang Adipati berkata. Kakang, perkenalkan dulu tamu-tamu kita ini. Ini adalah Kakang Cangak Awu dan istrinya, Nyi Pusposari, mereka adalah pimpinan perguruan Jatikusumo. Aha! Gembira sekali dapat bertemu dan berkenalan dengan Andika berdua, suami istri perkasa yang sudah lama ku dengar nama besarnya. Kata Warok Suro Digdo. Suami istri itu memberi salam dengan merangkap kedua tangan depan dada. Kakang, kembali kedua orang jahat, Warok Suro Singo dan Suro Badak telah membuat onar. Mereka berdua dengan anak buah mereka berani menyerbu Jatikusumo. Mereka terpukul mundur, bahkan Suro Singo tewas. Akan tetapi Suro Badak dapat melarikan diri dan gilanya, mereka itu telah menculik putri Kakang Mas Cangak Awu. Kini Kakang Mas Cangak Awu dan istrinya mengejar sampai di sini dan minta bantuan kita untuk dapat menemukan Suro Badak yang telah menculik putri mereka. Andika tentu tahu di mana kita dapat menemukan Suro Badak, Kakang. Warok Suro Digdo mengerutkan alisnya yang tebal dan mengangguk-angguk, memandang suami istri itu, lalu mengepal tangan kanannya yang besar dan kekar. Keparat Suro Badak. Orang-orang macam itu hanya membuat kotor dan cemar nama baik para warok Ponorogo yang gagah berani dan terkenal adil. Jangan khawatir, Kanjeng. Aku sendiri yang akan meremukan kepala Suro Badak dan mengambil kembali anak yang diculik itu. Memalukan sekali. Akan kuhajar dia. Setelah berkata demikian warok yang tinggi besar itu bangkit berdiri. Permisi, Kanjeng. Aku pamit. Ki Cangak Awu cepat bangkit berdiri. Ki Warok Suro Digdo, harap tunggu dulu. Kami berdua yang akan mendatangi Warok Suro Badak. Harap beritahukan kepada kami, di mana kami bisa menemukan dia. Benar, Kakang Warok Suro Digdo, kami hanya ingin mendapat bantuanmu untuk menunjukkan di mana adanya Warok Suro Badak sekarang ini. Kata sang Adipati. Mendengar ini, Warok Suro Digdo duduk kembali. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Keparat itu tidak berani lagi nongol di Ponorogo setelah kuancam dia. Kalau berani muncul di kota, pasti kepalanya akan kupecahkan. Kini aku mendengar bahwa dia mengumpulkan teman-teman yang sesat, bersarang di Bukit Serendil. Apapun yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan kami para warok di Ponorogo, kecuali kalau dia berani mengacau di Ponorogo, pasti akan kami basmi mereka. Bukit Serendil? Di mana itu? Tanya Cangak Awu.
Adipati Ponorogo menjawab. Bukit Serendil berada di sebelah selatan Ponorogo, tidak begitu jauh. Bukit itu merupakan bukit kapur yang gersang sehingga tidak ada petani yang mau mengolah tanahnya dan merupakan tempat yang kosong dan ditinggalkan. Benar itu, kata Warok Surodigdo. Di sanalah mereka itu bersembunyi, itu yang kudengar dari teman-teman para warok lain. Akan tetapi karena mereka itu tidak pernah berani mengganggu daerah Ponorogo, maka kami juga membiarkannya saja. Baiklah, terima kasih banyak atas semua keterangan ini, Adimas Adipati dan juga Andika Ki Warok Surodigdo. Sekarang kami mohon diri, akan melakukan pengejaran ke Bukit Serendil. Kalau Andika berdua memerlukan, kami siap membantu, Ki Cangak Awu. Kata warok itu dengan suaranya yang besar dan nyaring. Tidak perlu, terima kasih, Ki Warok. Ini merupakan urusan pribadi kami dengan Warok Surobadak. Permisi. Suami istri itu lalu meninggalkan kadipaten dan mereka membalapkan kuda mereka kembali ke selatan. Mudah saja bagi mereka menemukan Bukit Serendil, karena bukit itu berada di sebelah timur jalan raya. Sebetulnya tadi ketika mereka menuju ke Kadipaten Ponorogo, mereka sudah melewati bukit ini, akan tetapi karena sama sekali tidak mengira bahwa mereka yang dikejarnya itu berada di Bukit Serendil, maka mereka tidak menaruh perhatian. Dengan penuh pensaran dan keberanian, namun tetap waspada, suami istri itu menunggangi kuda mereka mendekati bukit itu. Hari telah menjelang senja, namun karena amat mengkhawatirkan keselamatan putri mereka, suami istri itu dengan nekat melanjutkan perjalanan mereka mendaki bukit. Akan tetapi mereka terpaksa meninggalkan kuda di lereng pertama dan menambatkan kuda mereka di situ karena jalan pendakian hanya mungkin dilakukan dengan jalan kaki dan memanjat tebing. Perjalanan menuju ke puncak bukit itu amat berbahaya, apalagi mereka tidak mengenal daerah dan cuaca mulai gelap. Namun mereka nekat, terdorong oleh kekhawatiran mereka tentang Nawangsi. Dengan memanjat perlahan-lahan, akhirnya mereka sampai juga di puncak bukit. Dalam kegelapan malam yang hanya diterangi bintang-bintang yang memberi cahaya suram dan remang-remang, mereka menemukan sebuah perkampungan di puncak. Perkampungan itu hanya terdiri dari belasan pondok darurat. Namun perkampungan itu sunyi dan gelap. Mereka nekat masuk dan mendapat kenyataan bahwa tempat itu telah kosong, tidak ada seorang pun berada di situ. Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari merasa heran akan tetapi juga kecewa sekali. Mereka mencari dan menggeledah seluruh pondok, namun tetap saja tidak melihat seorang pun, tidak menemukan jejak penculik dan puterinya. Ah, jangan-jangan Warok Surodigdo itu menipu kita, kata Nyi Pusposari. Ki Cangak Awu menggeleng kepalanya sambil menambah kayu pada api unggun yang dibuatnya untuk menerangi ruangan dalam pondok di mana mereka tinggal untuk melewatkan malam itu. Aku kira tidak. Dia kelihatan jujur dan sudah dipercaya oleh Adipati Ponorogo. Keterangannya benar. Para warok sesat itu memang tadinya bersarang di tempat ini. Akan tetapi mereka meninggalkan tempat ini karena salah memperhitungkan bahwa kita pasti akan mencari anak kita di sini. Mereka kabur sebelum kita datang. Ah, kalau begitu, kemana kita harus mencari anak kita? Ah, Nawangsi. Ki Cangak Awu memegang pundak istrinya. Tenangkan hatimu, jangan putus asa. Kita akan terus mencari dan berusaha. Sebelum kita berhasil menemukannya, kita serahkan saja anak kita kepada Gusti Allah. Sekarang engkau mengasolah dan berdoalah saja kepadanya semoga Gusti Allah melindungi anak kita. Engkau perlu mengasuh agar besok cukup sehat untuk melanjutkan perjalanan kita. Kita cari keterangan lagi kepada Adipati Ponorogo, pasti dia mau membantu kita. Pusposari agak terhibur mendengar kata-kata suaminya. Akan tetapi ia masih gelisah dan sukar pulas. Tidurnya sebentar-sebentar terbangun karena mimpi buruk. Ki Cangak Awu duduk bersila bersamadi dan sepasang suami istri itu melewatkan malam di perkampungan bekas sarang gerombolan para warok sesat itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah cuaca tidak terlalu gelap dan memungkinkan mereka turun bukit, mereka meninggalkan puncak. Setelah tiba di lereng bawah mereka menemukan kuda mereka yang kemarin mereka tinggalkan. Mereka lalu menunggang kuda menuruni lereng bukit.